Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Wasino selaku dosen dari mata kuliah Web Development. Perkenalkan, nama saya Sultan Syah Mersjua Rabani dengan NIM 825240124. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil dari final project UAS saya, yaitu adalah sebuah informasi skripsi dan juga penjadwalan sidang berbasis web. Video ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ini adalah penjelasan struktur database dan juga relasi tabel. Dan kedua ini bedah kode program yang termasuk di dalam ini adalah backend dan juga frontend. Dan yang ketiga adalah demonstrasi aplikasi, fitur CRUD dan juga tampilan websitenya. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang penjelasan struktur database dan juga relasi tabel. Di sini saya akan buka PHP MyAdmin. Nah, pertama saya akan menjelaskan basis data yang saya gunakan. Nama database ini itu adalah database tugas akhir underscore recover. Kenapa saya menggunakan kata-kata underscore recover? Karena tugas akhir saya yang sebelumnya ini ada beberapa kejadian error. Jadi misalkan saya buka ini nggak doesn't exist. Jadi makanya saya milih buat bikin database baru tugas akhir recover. Ini sebenarnya fungsinya sama aja. Database tugas akhir recover ini terdiri dari beberapa tabel yang saling berelasi. Saya ini membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tabel master dan yang kedua ini adalah tabel relasi. Pertama saya akan menjelaskan tabel master. Saya akan pilih tabel master mahasiswa. Di sini tabel master mahasiswa sebagai data master dengan primary key MHS underscore NPM. Nah, ini adalah primary key-nya. Ini adalah primary key-nya. Di sini tersimpan di dalam tabel mahasiswa ini, data diri mahasiswa ini disimpan di dalam tabel mahasiswa. Dan yang kedua tabel tabel ruang sidang. Nah, tabel master ruang sidang ini adalah tabel master yang baru saya buat untuk menyimpan data ruangan yang tersedia dalam kampus. Tadi kan tabel master, sekarang kita bahas adalah tabel relasi. Kita masuk ke database jadwal ruang. Nah, poin penting dalam tugas ini itu kan adalah penerapan relasi tabel. Bisa dilihat pada tabel jadwal ruang ini, tabel ini tuh berfungsi sebagai tabel relasi many to many yang menghubungkan tabel mahasiswa dan juga tabel ruang sidang. Di sini terdapat kolom MHS underscore NPM yang ngambil data dari tabel mahasiswa tadi yang sudah kita bahas dan juga tabel ID ruangan. Tabel ID ruangan ini ngambil dari data tabel ruang sidang. Dengan tabel jadwal ruang ini, dengan tabel jadwal ruang ini, kita bisa melakukan plotting atau relasi plotting plotting jadwal tanpa adanya duplikasi data gitu. Nah, sekarang kita sudah menjelaskan penjelasan struktur tabelnya. Sekarang kita lanjut ke tahap kedua, yaitu ini adalah bedah kode program yang termasuk back-end dan juga front-end. Di sini saya akan buka VS Code-nya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kode logika program di balik semua sistem ini. Yang pertama saya akan buka include config.php.
File config.php ini berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara PHP dan juga MySQL melalui query menggunakan fungsi MySQLi_connect. Nah, ini fungsinya ini MySQLi_connect ini adalah fungsinya sebagai jembatan antara PHP dan juga MySQL-nya. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan logika front end-nya. Di sini kita buka index2.php. Ini index2.php ini duanya ini nggak berarti apa-apa ya. Jadi anggap aja index.php aja. Nah, pada index2.php ini di bagian paling atas, di bagian paling atas saya menuliskan kode PHP-nya terlebih dahulu sebelum HTML-nya dimuat. Ini kode PHP-nya. Saya tulis kode PHP-nya ini di paling atas sebelum HTML-nya ini saya bikin gitu. Di sini saya menggunakan pada indeks 2 ini saya menggunakan query left join. Apa fungsi query left join ini pada indeks 2 saya? Fungsi query left join ini adalah untuk menggabungkan tabel tabel peserta skripsi dengan tabel mahasiswa dan juga ujian skripsi. Tujuannya kenapa? Tujuannya ini agar website bisa menampilkan nama mahasiswa dan foto mereka di dalam satu tampilan yang utuh. Jadi ibaratnya saya membuat wadah untuk menampilkan nama mahasiswa dan juga foto profil mahasiswa tersebut di dalam satu wadah yang utuh. Selanjutnya saya akan bahas logika backend, modularisasi modularisasi sidebar. Kita akan buka admin pada bagian kode, admin bagian kode menu.php. Nah, untuk kerapian kode di sisi admin, saya memisahkan codingan sidebar menjadi file tersendiri bernama menu.php. Ini tuh gunanya untuk memudahkan maintenance. Jadi, kalau misalkan developer ingin menambah menu baru, kalau dalam kasus saya ini, misalkan developer ingin ingin menambah, nah, ingin menambah misalkan nilai skripsi, ruang sidang, dan plotting jadwal. Ini tuh memudahkan developer untuk memaintenance. Jadi, developer cukup mengedit satu file saja dan akan berubah pada semua halaman. Jadi, developer nggak perlu kerja berkali-kali untuk membuat menu baru. Itu konsepnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan logika CRUD. Saya akan buka tabel admin, input nilai.php. Untuk logika input nilai data, saya menangkap data dari form HTML menggunakan metode $_post. Lalu menyimpannya ke dalam database menggunakan query insert into. Selanjutnya saya akan bahas edit nilai. Sedangkan untuk edit nilai ini, saya mengambil ID data dari URL menggunakan $_get. Menampilkan data lama di form lalu melakukan update dengan query update titik titik where ID underscore titik sama dengan titik titik. Selanjutnya, yang terakhir saya akan mendemonstrasikan aplikasinya. Ini adalah front end dari indeks 2 PHP tadi. Ini adalah aplikasi yang saya buat. Sekarang kita lihat hasil akhir dari aplikasi ini. Ini adalah halaman utama yang dapat diakses oleh mahasiswa ataupun juga pengunjung Untar gitu di websitenya. Pada sisi navbar, saya sudah mengganti menjadi logo Untar PNG. Di sampingnya ada tombol home. Kalau misalkan pengunjung sudah men-scroll, tinggal pencet home aja, dia akan balik ke halaman awal yang paling atas. Selanjutnya, pada samping home
kita akan menemukan navbar yaitu adalah maps. Ketika kursor mengarah ke dalam maps, nah kursor akan menampilkan navigation bar akan menampilkan maps. Bisa kita ganti, bisa bervariatif maps-nya. Nah, kalau misalkan pengunjung ingin melihat lokasi untar lebih detail, pengunjung bisa lihat peta lebih besar. Nah, dia akan langsung mengarahkan ke Google Maps ke dalam apa namanya lokasi untar ini. Selanjutnya, di samping untar ini adalah dosen, yang dimana fiturnya sama ini menggunakan hover ya. Maps, dosen, dan juga peserta skripsi saya gunakan hover untuk memudahkan pengunjung ataupun mahasiswa tanpa harus mengklik gitu ya. Peserta skripsi juga sama. Dan fun fact-nya ini adalah peserta skripsi data yang muncul di dalam drop down ini bersifat dinamis. Artinya apa? Artinya data ini diambil langsung dalam database. Foto yang diambil dari sini pun sesuai dengan data mahasiswa tersebut yang diupload dalam database. Nah, sekarang kita lanjut scroll ke bawah pada bagian konten utamanya. Ini dia konten utamanya pada sisi kiri. Pada sisi kiri, konten utama, saya menampilkan daftar peserta skripsi dengan layout yang kompak dan juga rapih agar gampang terbaca dan gampang dipahami oleh mahasiswa maupun pengunjung yang berkunjung ke website ini. Nah, selanjutnya sebelah kanan ini adalah menampilkan jadwal ujian terbaru. Dan ini jadwalnya juga ini ya, dinamis, menyesuaikan dengan database. Selanjutnya kita scroll ke paling bawah. Paling bawah ini selanjutnya ada galeri, ya isinya foto-foto, dan juga terdapat dashboard statistik untuk mempresentasikan jumlah data di database, serta untuk menampilkan kartu profil pembuatnya ini di sebelah kanan. Ini ada data diri saya dan ini ada info akademik dan ruangan. Ini juga sifatnya dinamis ya. Jadi misalkan kalau kita ubah dari database, misalkan admin merubah dari database. Nah, otomatis ketika web ini di-refresh, maka akan langsung berganti. Jadi sifatnya dinamis. Nah, setelah saya presentasi front end-nya, sekarang kita lanjut ke back end atau CRUD-nya. Ini dia. Kita lanjut ke dashboard. Sekarang saya akan mendemonstrasikan fitur CRUD-nya di halaman admin. Pada menu sidebar kiri, sudah terdapat menu baru sesuai ketentuan yang ditentukan oleh dosen UAS. Nah, kita coba sekarang langsung aja ke menu barunya, nilai skripsi. Create input data. Misalkan saya pilih mahasiswa Justin. Misalkan angkanya 89 dengan kriteria huruf A, lulus, dan misalkan tanggal sidangnya ini hari ini ya, misalkan. Simpan data. Data berhasil disimpan. Semua fitur ini berjalan dengan sempurna. Jadi misalkan saya ingin edit pada bagian kolom kosong ini, kita edit. Misalkan nilai angkanya 90, update data. Nah, jadi intinya semua fitur ini berhasil, begitupun pada fitur hapus. Klik OK. Nah, eh, maka daftar dari mahasiswa pun berubah. Begitupun juga dengan ruang sidang. Misalkan contoh ruang sidang satu, lokasi gedung, dan juga fasilitasnya juga. Simpan data. Data ruangan berhasil disimpan. Semua fitur ini berfungsi. Misalkan saya mau edit yang ini, kita edit. Ada AC-nya. Update data. Nah, update pun berhasil.
Semua fitur berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Begitupun plotting jadwal juga. Semua berhasil. Kita demonstrasikan lagi. Pilih ruangan. Keterangan sesi, misalkan sesi pagi. Simpan jadwal. Plotting berhasil disimpan. Misalkan saya mau ngedit yang ini kosong. Saya mau edit, misalkan berubah datanya jadi jam 9 pagi. Data berhasil diubah atau jadwal berhasil diubah. Begitupun juga dengan hapusnya. Fitur hapusnya juga bekerja sesuai dengan yang diekspektasikan. Nah, kesimpulan dari sistem ini adalah setelah sistem ini telah memenuhi seluruh kriteria tugas. Ya, ini adalah menggunakan database relasional yang valid. Terus, yang kedua adalah memiliki fitur CRUD yang lengkap di sisi backend. Di sisi backend ini. Dan juga yang terakhir adalah memiliki tampilan front end yang informatif dan dinamis. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.